Rintangan basmi begal dan geng motor di Medan. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Bukan hanya dari pemerintah dan TNI Polri, tapi seluruh masyarakat juga. Tentunya kami, pemerintah Kota Medan, penanganannya bukan hanya penanganan yang ada di lapangan saja, tapi pencegahannya juga ini terus kita lakukan seperti yang sudah kami lakukan hari ini, yang kami kerjasama dengan Pak Dandim, contoh yang ada di Medan bagian utara. Kita buat program pemuda bela negara, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok anak muda. Targetnya tentu hilang, begal hilang. Itu pasti target menjadi target utamanya. Bukan kita kurangi, tapi harus ditiadakan lagi. Wali Kota Medan itu menyalahkan pelaku, ya kita sepakat. Pelaku begal ini harus ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian, bahkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Namun kembali lagi, pelaku begal itu sendiri juga sebagai seorang manusia yang punya hak untuk diadili secara objektif gitu. Nah, kita akui memang ada keresahan itu di masyarakat dan kita sepakat untuk ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Kita menjalankan hukum dengan baik, dan tapi di sisi lain kita juga ingin agar Medan ini kembali aman, sehingga tidak lagi resah akan begal. Dan ini saya rasa salah satu solusi yang mungkin bisa kita laksanakan. Dan kami, saya sampaikan, kita dari DPRD, terutama dari kami, kebetulan saya ketua fraksi juga di Partai Nasdem, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota Medan. Tembak di tempat, saya nggak bilang tembak mati, tapi tembak di tempat. Ya, Kodam 1 Bukit Barisan lewat Detasmen Intel Kodam 1 Bukit Barisan turut serta dalam upaya pemberantasan begal dan geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Komandan dan Intel Dam 1 Bukit Barisan Letkol Infanteri John Fragulto mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk membantu kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kita telah menyebar anggota untuk membantu Polri. Dalam hal ini Polrestabes Medan untuk mengatasi begal sesuai dengan permintaan Wali Kota Medan Bobi Nasution, kata Kontra. Jontra pun memastikan dia telah menginstruksikan kepada anggotanya agar memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku begal dan geng motor. Ya, perlunya tindakan tegas terukur bagi pelaku kriminal. Jika masih sering terjadi, tindakan di lapangan akan diterapkan tanpa ragu, kata Jontra. Sementara itu, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Rico J. Siagian menjelaskan alasan TNI turun tangan dalam pemberantasan begal di Kota Medan karena diminta oleh Forum Komunikasi Daerah atau Forkumpinda. Dia menyampaikan tim khusus pembasmi begal telah disebar sejak seminggu terakhir, namun Rico enggan membeberkan sejumlah anggota yang diterjunkan. Atas permintaan Forkopimda, sudah semingguan salah satu tugasnya patroli dan membubarkan geng motor. Bobi meminta polisi menembak mati begal, dan sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Nasution mendesak polisi agar bertindak tegas terhadap para pelaku begal di wilayahnya. Persoalan maraknya kejadian begal di Kota Medan membuat sejumlah pihak turun tangan, seperti salah satunya Kodam 1 Bukit Barisan yang membuat tim khusus untuk mengatasi begal ini. Kolonel Rico Siagian mengatakan persoalan begal sudah meresahkan. Untuk hal itu mereka akan membantu pihak kepolisian mengatasi begal yang ada khususnya di wilayah Kota Medan. Bukan hanya melibatkan TNI, Satpol PP juga diturunkan untuk menghadapi maraknya begal. Dari Pemprov Sumut, Satpol PP yang diturunkan dipersenjatai dengan double stick. Hal ini diketahui dari unggahan Edi Rahmayadi di Instagramnya seperti dilihat pada Minggu kemarin. Di video yang diunggah oleh Edi itu awalnya memperlihatkan anggota Satpol PP yang sedang menunjukkan kemampuannya menggunakan double stick. Kemudian dalam video itu menunjukkan sejumlah anggota Satpol PP bersama TNI dan Polri yang sedang melakukan patroli. Dari hasil patroli itu anggota Satpol PP disebut berhasil mengamankan sejumlah pria yang diduga hendak melakukan begal.
Polri pun merespon soal pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang meminta pelaku begal agar ditembak mati karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tindakan melepaskan tembakan terhadap kriminal ada aturannya. Sandi menyebut tindakan tegas terukur tersebut bisa saja dilakukan dengan melihat kondisi-kondisi tertentu dalam melakukan penegakan hukum. Meski demikian, Sandi menuturkan penegakan hukum bukanlah yang utama. Pencegahan terjadinya tindak pidana menurutnya lebih penting untuk dikedepankan. Ya, polisi kan saat ini bukan mengedepankan penegakan hukum, tapi polisi mengedepankan masyarakat menjadi polisi untuk diri sendiri dan lingkungan, pungkasnya. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam sikap Bobi untuk menembak mati pelaku begal. Kontras menganggap pernyataan Bobi tersebut telah mengabaikan HAM dan dinilai mendukung polisi untuk sewenang-wenang. Kontras menegaskan bahwa Bobi merupakan kepala daerah yang memimpin warga sipil dan sudah seharusnya berperan dalam melindungi dan juga mengayomi. Sehingga sambungnya sudah sepantasnya Bobi dapat mendukung penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan dan juga prinsip HAM. Maraknya aksi begal yang sering terjadi di Kota Medan menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Bobi Nasution, sebab tidak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban aksi kriminal jalanan tersebut, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Dan tak pelak kondisi itu membuat suasana di ibu kota provinsi Sumatera Utara menjadi tidak aman dan juga kondusif sehingga membuat masyarakat resah. Sejumlah kejadian di beberapa titik Kota Medan seolah seperti ingin menunjukkan eksistensi para pelaku begal, bahkan tindakan mereka tidak hanya sekedar mengambil barang pribadi melainkan sampai membuat korbannya meregang nyawa. Teranyar Ihsanul Ansyori Hasibuan, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, menjadi korban keganasan begal yang berujung pada kematian. Melihat kondisi yang ada, Bobi Nasution pun di berbagai kesempatan telah meminta aparat penegak hukum atau APH untuk menindak tegas pelaku begal di Kota Medan agar bisa memberikan efek jera dan meminimalisir angka kejahatan jalanan yang ada. Sikap Bobi Nasution yang meminta APH melakukan tindakan tegas terhadap pelaku begal mendapatkan dukungan dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara atau FISIP USU Haris Wijaya SSOS MCkom. Diungkapkan Haris secara pribadi, dirinya sangat mendukung upaya Bobi Nasution yang meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas kepada para pelaku begal. Haris menuturkan upaya penanggulangan aksi begal bisa dilakukan dengan lewat tindakan pencegahan, pemberantasan dan juga penindakan. Dan tindakan pencegahan atau preventif sebaiknya harus didahulukan lewat pendekatan persuasif karena banyak pelaku begal sebenarnya masih berusia remaja, walaupun ada juga pelaku begal yang merupakan residivis kambuhan. Namun sambung Haris, jika kondisinya sudah semakin marak seperti sekarang, ada baiknya jika dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal. Hal ini imbuhnya sebagai bentuk dari shock terapi sekaligus untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa masih ada penegakan hukum yang bisa diandalkan untuk menjaga Kamtibmas dan juga melindungi masyarakat. Ya, Kodam 1 Bukit Barisan lewat Detasmen Intel Kodam 1 Bukit Barisan turut serta dalam upaya pemberantasan begal dan geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Komandan dan Intel Kodam 1 Bukit Barisan Letkol Infanteri John Fragulto mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk membantu kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kita telah menyebar anggota untuk membantu Polri. Dalam hal ini Polrestabes Medan untuk mengatasi begal sesuai dengan permintaan Wali Kota Medan Bobi Nasution, kata Kontra. Jontra pun memastikan dia telah menginstruksikan kepada anggotanya agar memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku begal dan geng motor. Ya, perlunya tindakan tegas terukur bagi pelaku kriminal. Jika masih sering terjadi, tindakan di lapangan akan diterapkan tanpa ragu, kata Jontra. Sementara itu, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Rico J. Siagian menjelaskan alasan TNI turun tangan dalam pemberantasan begal di Kota Medan karena diminta oleh Forum Komunikasi Daerah atau Forkumpinda. Dia menyampaikan tim khusus pembasmi begal telah disebar sejak seminggu terakhir, namun Rico enggan membeberkan sejumlah anggota yang diterjunkan. Atas permintaan Forkopimda, sudah semingguan salah satu tugasnya patroli dan membubarkan geng motor. Bobi meminta polisi menembak mati begal dan sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Nasution mendesak polisi agar bertindak tegas terhadap para pelaku begal di wilayahnya. Persoalan maraknya kejadian begal di Kota Medan membuat sejumlah pihak turun tangan seperti salah satunya Kodam 1 Bukit Barisan yang membuat tim khusus untuk mengatasi begal ini. Kolonel Rico Siagian mengatakan persoalan begal sudah meresahkan. Untuk hal itu mereka akan membantu pihak kepolisian mengatasi begal yang ada khususnya di wilayah Kota Medan. Bukan hanya melibatkan TNI, Satpol PP juga diturunkan untuk menghadapi maraknya begal. Dari Pemprov Sumut, Satpol PP yang diturunkan dipersenjatai dengan double stick. Hal ini diketahui dari unggahan Edi Rahmayandi.
di Instagramnya seperti dilihat pada Minggu kemarin. Di video yang diunggah oleh Edi itu awalnya memperlihatkan anggota Satpol PP yang sedang menunjukkan kemampuannya menggunakan double stick. Kemudian dalam video itu menunjukkan sejumlah anggota Satpol PP bersama TNI dan Polri yang sedang melakukan patroli. Dari hasil patroli itu anggota Satpol PP disebut berhasil mengamankan sejumlah pria yang diduga hendak melakukan begal.